Kalian anak servis harus punya tas kecil yang di dalamnya berisi rambut, sabun pencuci muka, atau tisu basah. Oke guys, dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe. Oke, subscribe. What's up guys, apa kabar? Terima kasih sudah stay di saya punya channel. Dan thank you sudah subscribe saya punya channel. Terima kasih banyak. Hari ini saya ingin menginformasikan kepada teman-teman di DSI Angkatan 35 dan selanjutnya. Perlengkapan yang harus kalian sediakan sebelum memasuki OJT. Ya enggak? Ini pasti penting sekali. So, peralatan apa yang kalian harus siapkan dan apa-apa saja yang kalian harus siapkan sebelum masuk OJT. Pertama, kalian harus punya pastinya dana. Seperti video saya sebelum-sebelumnya menjabarkan kisaran-kisaran biaya-biaya kalau kalian OJT di Makassar seperti apa. Kalian bisa nonton di video saya sebelumnya, cek di beranda atau di link deskripsi video ini. Kedua, kalian harus punya kendaraan, geng. Kenapa kalian harus punya kendaraan di saat OJT? Karena proses OJT itu kita termasuk sukarela. Tidak ada dipungut atau pemberian biaya sama sekalipun. Kalaupun ada itu berarti sukarela dari hotel kalian OJT. Jadi kalian harus punya kendaraan supaya mengirit transportasi. Biaya transportasi maksud saya. Karena satu kali berangkat, misalkan tidak ada kendaraan, kalian mau berangkat ke tempat OJT kalian membutuhkan dana yang cukup lumayan lagi. Jadi kalian harus punya kendaraan minimal motor jelek pun juga tidak apa-apa. Yang penting masih bisa dipakai di jalan. Kalau tidak lengkap surat-surat, ya tidak jadi masalah bro. Lengkapin saja fasilitas-fasilitas atau aksesoris-aksesoris motormu supaya tidak ditilang atau tidak diragukan di polisi, ya enggak? Nah, ketiga yang kalian harus siapkan, buat semua jurusan, kalian harus punya lebih dari satu baju jurusan. Kalian harus punya lebih dari satu baju jurusan, geng. Karena kerja di hotel itu walaupun di ruangan ber-AC kita pasti berkeringat. Dan kadang-kadang kita punya potensi yang kadang-kadang susah diminimize, akhirnya baju jurusannya kotor. Sehingga kita harus menggantinya. Jadi kalau kalian cuma punya satu, saya sarankan harus punya lebih dari satu. Karena kalian mau siasati saja laundry langsung jadi masih repot. Jadi saya sarankan punya dua atau lebih dari dua lebih bagus gitu. Nah khusus buat kalian yang anak-anak service, waiters ya kan. Saya sarankan kalian juga harus punya tool atau peralatan di luar daripada baju service. Peralatan apa? Seperti kalian anak service harus punya tas kecil yang di dalamnya berisi khusus laki-laki yang di dalamnya berisi pomade minyak rambut, sabun pencuci muka atau tisu basah. Harus punya korek, sedia korek geng kalau kalian jadi service atau waiters. Terus harus punya lap yang kalian jangan cuma ngandalin tisu, belilah lap yang begini nih atau lebih kecil dari ini juga nggak apa-apa geng, kalian harus punya ini. Kalau saya punya yang seperti ini karena saya kadang pelajarin folding napkin lagi lewat labku ini, geng. Jadi itu. Jadi kalau misalkan kalian jurusannya produk, kalian juga harus punya alat yang kira-kira mendukung di jurusan kalian. Seperti mungkin di produk itu pembungkus rambut, ya enggak? Kayak topi-topi begitu atau topi sekalipun atau hijab. Alat safety sepatunya yang anti licin. Dan yang khusus yang kayak face juga untuk yang produk itu yang baju-baju safe ya kalian juga harus punya itu lebih dari satu maupun housekeeping. Kalau saya sarankan lebih dari dua malahan housekeeping karena pastinya housekeeping penuh dengan keringat geng. Nah selanjutnya yang kalian harus sediakan sebelum masuk OJT itu adalah membiasakan diri kerja keras. Kenapa? Karena di hotel itu mulai dari kalian start absen sampai dengan pulang itu kalian beraktivitas terus. Jadi kalau kalian tidak membiasakan diri kerja keras dari sekarang, di saat kalian masuk di hotel bisa jadi baru minggu pertama kalian selalu ngedrop sakit. Jadi solusinya kalian harus membiasakan diri kerja keras dari sekarang. Kalau sudah masuk OJT di hotel kalian harus siapin vitamin
Ya nggak, multivitamin, jaga kesehatan kalian, konsumsi makanan yang bergizi, pastinya jaga istirahat kalian juga. Dan ini walaupun kalian punya pola makan yang bagus, pola tidur yang bagus, istirahat yang bagus, maupun punya multivitamin, kalau kalian tidak terbiasa kerja keras dari sekarang, itu kalian bakalan ngedrop dan kaget, geng. Jadi saya sarankan biasakan, terkhusus kalian yang di produk, di anak-anak kitchen yang bakalan ke chef, jadi chef maupun service, kalian harus biasakan berdiri 8 jam per hari. Biasakan 8 jam per hari berdiri. Kalau kalian bisa terbiasa berdiri, maka di saat kalian kerja di restoran khusus waiters atau di kitchen, kalian bakalan tidak terlalu capek lah. Karena di restoran maupun di kitchen itu, di dapurnya, tidak ada istilah kerja sambil duduk, geng. Oh, kalian bakalan susah mendapatkan itu. Susah sekali. Nah, itu saya punya saran buat kalian-kalian. Jadi saya ulang, persiapan kalian masuk OJT, punya dana, karena biaya ngekos mahal, punya kendaraan, minimal kendaraan rusak pun yang bisa pakai berjalan lah. Yang tidak lengkap surat-surat tidak jadi masalah. Kedua, harus punya baju jurusan lebih dari satu. Semua jurusan, produk housekeeping maupun service. Keempat, biasakan kerja keras. 5, biasakan kalau dari sekarang belajar berdiri lebih dari 8 jam per hari lah. Karena saat kalian kerja, susah sekali namanya kerja sambil duduk, geng. So, yang paling penting dari semuanya itu, di saat kalian OJT jangan pernah mengeluh sama siapapun, teman dekat kalian pun jangan pernah mengeluh, geng. Karena di tempat OJT ada selalu laporan ke kampus kita di DSI bahwa anak ini begini, begini, dan begitu. So, informasi kali ini cuma itu. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, share ke kalian punya teman-teman supaya mengetahui informasi ini. Sekecil apapun informasi itu, jika berfaedah, akan mengalir amal jariah di kalian, geng. So, jangan putus di kalian. Papa Arsa, pamit. Ciao.